Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Ini apa nih? pembaharuan pendidikan Islam. Hah? Yaitu sejarah pola dan pluralisme Islam. Pembaharuan pendahuluannya pembaharuan pendidikan Islam itu merupakan upaya memperbaiki sistem pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman modern, tentu berbeda dengan pendidikan zaman dahulu. Tujuannya adalah mengintegrasikan nilai Islam dengan pengetahuan modern. Kemudian ada latar belakang sejarah. Hal ini muncul pada abad ke-19 dari pemberontakan budaya Islam di Barat. Respon terhadap kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu dan sosial itu dipelopori oleh ulama reformis Timur Tengah dan Asia Tenggara. Adapun tokoh yang menggerakkan pembangunan Islam ini yang pertama ada Muhammad Abu, yang pertama kali Mesir, yang merumuskan modernisasi Al-Azhar. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani, gerakan Islamisme. Kemudian ada Ahmad Dahlan, beliau adalah pendiri Muhammadiyah di Indonesia. Syekh Asy'ari, beliau pembaharuan pesantren melalui Nahdlatul Ulama, yaitu dengan kata lain beliau pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kemudian ada pola pembaharuan pendidikan Islam. Pertama, dengan dilatih kurikulum dan memasukkan ilmu umum. Jadi, zaman dulu kan pelajarannya hanya ada ilmu agama. Dengan zaman yang telah bermulai dalam modern, maka kurikulum memasukkan ilmu. Kemudian ada pembaruan metode pengajaran dan administrasi, semuanya diperbarui metodenya dan administrasinya. Kemudian ada penggabungan sistem pendidikan Islam tradisional dan modern. Jadi bukan modern saja atau tradisional saja, namun digabung menjadi satu. Kemudian ada dualisme sistem pendidikan, itu terbentuk dari sistem pendidikan tradisional yang biasanya berada di pesantren atau madrasah dan pendidikan modern yang berada di sekolah umum. Dualisme itu menyebutkan perbedaan orientasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Jadi tidak hanya berlaku tentang agama saja atau tentang dunia saja. Kemudian ada upaya integrasi dalam pendidikan yang terbaru. Ada dampak dan tantangannya. Dampak positif itu kemajuan intelektual, yaitu dengan adanya lembaga modern bisa dalam mengenai ilmu. Namun ada juga tantangannya, yaitu penyimpangan hukum, resistensi budaya, dan kurangnya pendidikan Islam. Kesimpulannya adalah pembaruan pendidikan Islam adalah proses dinamis menuju sistem pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan perlu sinergi antara nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan modern. Demikian presentasi saya. Jika ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Izin bertanya, ya, di PPT dampak dan tantangan itu kan terdapat dampak positif serta tantangan. Nah, saya mau menanyakan mengenai dampak negatif dari pembaruan pendidikan Islam. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah terlihat. Apa dampak negatif dari pembaruan pendidikan Islam? Pembaruan pendidikan Islam ini dapat memiliki beberapa dampak negatif jika tidak dilakukan dengan hati-hati berbisa. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah hilangnya nilai-nilai tradisional dan kultural Islam. Kemudian ada pengaruh budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya dan munculnya paham-paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Kurangnya perhatian pada aspek spiritual berpola dalam pendidikan. Namun perlu diingat bahwa pembangunan pendidikan Islam juga dapat memiliki dampak positif jika dilakukan dengan cara yang tepat.
Islam terpadu. Itu antaranya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum. Jadi dalam pendidikan umum itu terdapat nilai-nilai Islam juga. Kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan Islam. Kemudian ada menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Kemudian ada mengembangkan kurikulum yang bersih dan terpadu dan meningkatkan kemampuan bahasa. Ya. Saya bertanya, mengapa integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dianggap